Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Retno Sri Wahyuni sebagai mahasiswa dari IAIN Batu Sangkar dengan NIM 2130110014. Baik teman-teman, untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi konsep dasar kimia. Baik teman-teman, untuk konsep dasar kimia ini kita akan memiliki 6 poin penting yang harus kita bahas. Untuk itu, mari kita bahas. Baik teman-teman, 6 poin penting itu adalah: yang pertama itu kita akan mempelajari tentang apa itu ilmu kimia. Yang kedua adalah klasifikasi materi. Yang ketiga adalah perubahan materi. Yang keempat adalah sifat-sifat materi. Yang kelima adalah pengukuran dalam kimia. Yang keenam adalah angka penting. Langsung saja masuk ke poin yang pertama, yaitu ilmu kimia. Ilmu kimia adalah cabang ilmu yang mempelajari bagian dari ilmu pengetahuan alam yang membahas tentang yang pertama yaitu struktur materi, yang kedua sifat materi, yang ketiga perubahan materi, yang keempat energi yang menyerupai perubahan tersebut. Struktur materi ini mencangkup yang pertama yaitu komponen-komponen pembentuk materi itu sendiri. Yang kedua adalah perbandingan tiap komponen dalam materi. Yang ketiga adalah bagaimana atom-atom penyusun materi tersebut saling berikatan. Contohnya H2O ya teman-teman, yaitu dimana H2O itu memiliki 2 atom H dan 1 atom O yang saling berikatan. Yang kedua adalah sifat materi. Sifat materi ini adalah yaitu dipengaruhi oleh susunan materi tersebut teman-teman. Sifat materi ini terbagi juga menjadi 2, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Di sifat fisika ini kita dapat melihat, mengamati, dan mengukurnya, dan dapat juga dirasa teman-teman. Contohnya yaitu air. Air itu tidak berasa, tidak berwarna. Dan yang kedua adalah sifat kimia. Di sifat kimia ini intinya yaitu terbentuknya zat baru teman-teman. Contohnya adalah air, yaitu air dapat melarutkan zat yang bersifat polar teman-teman. Ya, masuk ke yang ketiga adalah perubahan materi. Perubahan materi ini ada 2 juga ya teman-teman. Yang pertama yaitu perubahan fisika, yang kedua adalah perubahan kimia, di mana perubahan fisika ini yang berubah hanya wujudnya ya teman-teman, ya seperti air ya teman-teman. Air berubah menjadi es batu. Yang ini perubahan kimia. Perubahan kimia itu intinya yaitu menghasilkan zat baru teman-teman, seperti kertas yang kita bakar, perubahan yang terjadi pada pembuatan tape. Keempat yaitu energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Dalam proses perubahan materi selalu dilibatkan energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Pertanyaannya adalah bagaimana sih proses dan besarnya energi yang terlibat? Jawabannya yaitu asal-usul energi yang dihasilkan dan diperlukan. Baik teman-teman, langsung saja masuk ke materi yang kedua, yaitu klasifikasi materi. Ya, sebelum kita membahas tentang klasifikasi materi, tentu ada baiknya kita harus tahu dong apa itu materi. Ya, materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa teman-teman. Ya, contohnya yaitu meja. Meja itu menempati ruang dan memiliki massa. Ya. Selanjutnya adalah klasifikasi materi. Klasifikasi materi ini terbagi menjadi 2, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal ini terbagi juga menjadi 2, ya, yang pertama unsur, yang kedua ada senyawa. Ya, unsur adalah zat tunggal yang paling sederhana teman-teman. Ya, contohnya yaitu Cu atau tembaga, Zn atau seng. Ya, yang kedua adalah senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang tersusun dari 2 atau lebih unsur melalui
proses reaksi kimia teman-teman. Contohnya yaitu H2O atau air, CH3COOH atau cuka. Dan selanjutnya masuk ke campuran. Campuran itu terbagi juga menjadi dua teman-teman. Yang pertama homogen, yang kedua adalah heterogen. Campuran homogen adalah yaitu campuran yang memiliki komposisi yang di setiap tempatnya itu akan selalu sama teman-teman. Contohnya ya teman-teman, air gula, air garam. Di situ kan nggak ada kelihatan itu perbedaannya. Misalnya ya gini, air gula itu kan jernih ya, bukan jernih sih, warnanya itu selalu sama teman-teman. Sama dengan air garam juga begitu teman-teman. Sedangkan campuran heterogen ini memiliki komposisi yang selalu berbeda-beda teman-teman. Contohnya ya, air pasir, air kopi, di mana di atas dan di bawahnya itu berbeda teman-teman. Kenapa dikatakan berbeda? Anda pasti pernah melihat dong air kopi atau air pasir lah gitu, dimana ketika kita menaruh pasir ke dalam gelas yang berisi air, nanti akan kelihatan perbedaan. Pasirnya itu ada di bawah dan airnya ada di atas gitu teman-teman. Beda sama campuran homogen yang nggak kelihatan perbedaannya. Baik teman-teman, langsung saja masuk ke poin yang ketiga, yaitu sifat-sifat materi. Ya, sifat-sifat materi ini juga terbagi menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika ini yaitu sifat yang dapat diukur dan diamati zatnya tanpa mengubah susunan materinya teman-teman. Contohnya yaitu titik didih es. Ya. Yang kedua adalah sifat kimia. Sifat kimianya itu ini adalah dapat diamati setelah dilakukannya proses perubahan atau menghasilkan zat baru teman-teman. Contohnya yaitu gas hidrogen dibakar dengan gas oksigen akan menghasilkan air teman-teman. Nah, sifat ekstensif atau sifat fisika yaitu nilai yang tergantung pada jumlah materi yang akan diukur. Contohnya yaitu massa, panjang, volume, itu terdapat di sifat fisika teman-teman. Yang kedua adalah sifat intensif, yaitu tidak bergantung pada jumlah materi yang akan diukur. Contohnya yaitu suhu, titik leleh, titik didih, dan densitas, atau disebut juga dengan sifat kimia. Nah, poin yang keempat yaitu perubahan materi. Ya, yang pertama yaitu di perubahan fisika. Terjadi perubahan materi yang tidak menghasilkan zat baru, atau lebih ke ini ya teman-teman, yang berubah itu hanya wujudnya. Contohnya yaitu es dan besi. Yang kedua adalah perubahan kimia. Perubahan kimia ya adalah perubahan yang menghasilkan zat baru atau tidak mengalami perubahan massa teman-teman. Contohnya yaitu besi yang berkarat, buah yang membusuk. Baik teman-teman, langsung saja pada poin yang kelima, yaitu pengukuran dalam kimia. Aturan yang harus diketahui yang pertama yaitu massa. Massa adalah suatu ukuran yang menunjukkan kuantitas materi di dalam suatu benda. Ya, satuannya dalam satuan SI yaitu kilogram. Kalau satuan dalam ilmiah yaitu gram. Kedua adalah berat. Berat yaitu gaya yang diberikan oleh gravitasi bergantung pada letaknya teman-teman. Yang ketiga adalah volume, besaran atau volume adalah besaran untuk ukuran teman-teman. Kalau dalam SI yaitu satuannya meter kubik teman-teman.
Yang kalau dalam kimia satuannya yaitu mililiter. Yang selanjutnya yaitu kerapatan teman-teman atau densitas. Kerapatan itu adalah massa per volume, yang mana satuan dalam SI-nya yaitu kilogram per meter kubik. Untuk yang satuan untuk kimianya yaitu gram per mililiter, itu untuk yang padat dan cair. Kalau untuk yang gas yaitu gram per liter, teman-teman. Yang ketiga adalah suhu. Suhu dalam satuan SI yaitu Kelvin, teman-teman. Kalau dalam satuan kimia yaitu derajat Celcius. Teman-teman langsung masuk ke poin yang keenam yaitu angka penting. Angka penting ini juga memiliki aturan, teman-teman. Yang pertama yaitu semua angka bukan nol adalah angka penting. Contohnya 217. 217 itu di sana terdapat 3 angka penting, teman-teman. Karena apa? Karena tidak terdapat angka nol. Yang selanjutnya adalah angka nol di antara angka bukan nol adalah angka penting. Contohnya 2018 itu nol itu kan terdapat di angka yang bukan nol, jadi dia masuk ke angka penting, teman-teman. Yang selanjutnya adalah semua angka nol di sebelah kiri angka desimal adalah bukan angka penting, teman-teman. Contohnya 0,18. Ya, karena 0 terdapat di sebelum, ya teman, sebelum angka desimal atau itu berarti dia nggak masuk ke angka penting, teman-teman. Jadi di sini di 0,18 hanya terdapat 2 angka penting, teman-teman. Yang selanjutnya adalah semua angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0 harus diberi tanda penjelas dengan digaris bawahi atau dengan notasi ilmiah. Contohnya, teman-teman, 2.180.000. Ya, 2.180.000 kita notasi ilmiahkan menjadi 218 dikali 10 pangkat 4. Itu menjadi 3 angka penting, ya teman-teman. Kalau yang sebelumnya kan 2.180.000 yaitu memiliki 5 angka penting, teman-teman. Yang selanjutnya yaitu angka 0 di sebelah kiri dan kanan desimal bukan angka penting. Contohnya, teman-teman, 0,21 itu kan terdapat di sebelah kiri. Jadi kesimpulannya karena dia di sebelah kiri jadi bukan angka penting, teman-teman. Jadi 0,21 itu cuma 2 angka pentingnya, ya teman-teman, yaitu angka 2 dan 1. Yang contoh yang kedua adalah 0,021 juga 2 angka penting, teman-teman. Karena di sebelah kiri angka 0 ada 0, di sebelah kanan angka 0 ada 0. Jadi hanya terdapat 2 angka penting. Selanjutnya, penjumlahan angka penting, teman-teman. Contohnya, ya teman-teman, yang pertama yaitu 35,765 ditambah 94,2 ditambah 3,48, hasilnya 133,445. Maka karena ini kurang dari 5 kan nggak bisa kita bulatin ke sini tuh, teman-teman, ke 4 yang ini. Jadi kita bulatin aja menjadi 133,4, teman-teman. Selanjutnya contoh untuk pengurangan lagi. Yang contohnya itu 44,672 dikurang 1,32 sama dengan 43,352. Ya, teman. Hasilnya atau dibulatkan saja menjadi 43,35, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman, contoh untuk perkalian. Yang pertama yaitu 4,52 dikali 3,7. Cara pengaliannya itu dikalikan satu-satu, ya teman-teman. Yaitu 4,52 ini dikalikan dulu dengan 7, dapat hasilnya 3164. Dan selanjutnya 452 ini dikalikan juga dengan 3, hasilnya 1356.
Jadi kalau dijumlahkan semuanya menjadi 16,724 teman-teman. Karena 7 ini lebih dari 5 teman-teman, maka ini berlaku itu aturan pembulatan teman-teman, dan hasilnya menjadi 17 teman-teman. Selanjutnya yaitu perkalian dengan notasi ilmiah teman-teman. Contohnya 78,35 dikali 10 pangkat 4. Yang di sini cuma terdapat 4 angka penting ya teman-teman, karena yang 10 pangkat 4 ini enggak termasuk angka penting. Ya, langsung saja. 78,35 dikali 10 pangkat 4 dikali dengan 9,42 dikali 10 pangkat 2, hasilnya yaitu 738,057 dikali 10 pangkat 6. Kenapa ini menjadi 10 pangkat 6? Karena kalau perkalian yang pangkat ininya, yang ini dijumlahin ya teman-teman, makanya jadi 738,057 dikali 10 pangkat 6. Dan karena ini 738,057 dikali 10 pangkat 6, 0 ini kan nggak ada sebenarnya ya teman-teman. Jadi kita buatin aja menjadi 738 dikali 10 pangkat 6 teman-teman. Ya, pembagian teman-teman. Ya. Contohnya yaitu 13,482 dibagi 6,3. Hasilnya yaitu 2,14. Karena 4 ini kurang dari 5, jadi nggak bisa kita bulatkan ya teman-teman. Jadi hasilnya yaitu 2,1 teman-teman. Pembagian dengan notasi ilmiah teman-teman. Kayak gini, sama dengan yang perkalian notasi ilmiah, dimana kalau yang perkalian yang pangkatnya ini dijumlahkan, tapi kalau untuk pembagian maka pangkatnya ini dikurangkan ya teman-teman. Contohnya 7,404 dikali 10 pangkat 4 dibagi 1,2 dikali 10 pangkat 2. Hasilnya yaitu 6,17 dikali 10 pangkat 2. Maka kalau dibulatkan menjadi 6,2 dikali 10 pangkat 2. Kenapa? Karena 7 ini lebih dari 5. Maka dibulatkan ke 1 ini. 1 ini ditambah 0,10 gitu teman-teman. Teman-teman, sekian video kali ini tentang konsep kimia dasar. Kalau ada kesalahan mohon maaf, dan sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.